Bayangkan kamu sedang duduk di sebuah ruangan yang dingin, sementara kamu hanya mengenakan pakaian tipis. Setelah itu, kamu akan dibungkus dengan kain basah. Dalam kondisi seperti ini, tubuh seseorang biasa akan cepat menggigil dan menjadi dingin. Namun, ada beberapa biksu Tibet yang mampu tetap tenang dan menghangatkan tubuh mereka dengan menggunakan teknik pernapasan dan meditasi khusus. Pada tahun 1981, seorang ahli jantung dari Harvard bernama Herbert Benson mempelajari beberapa biksu yang berlatih meditasi tumo. Timnya mengukur suhu di berbagai bagian tubuh mereka saat mereka melakukan teknik tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa beberapa biksu mampu menaikkan suhu jari tangan dan kaki mereka hingga 8,3 derajat Celcius. Ini tidak berarti seluruh tubuh mereka menjadi sangat panas. Yang jelas, mereka berhasil menaikkannya. Suhu tinggi di tangan dan kaki mereka. Bagian tubuh ini biasanya yang pertama kali menjadi dingin saat lingkungan sekitar dingin. Dalam demonstrasi lain yang dilaporkan oleh Harvard Gazette, ada juga para biksu yang dibalut dengan kain dingin dan basah saat bermeditasi. Saat mereka melanjutkan latihan mereka, kain itu perlahan-lahan mengering karena panas yang dihasilkan oleh tubuh mereka. Tapi bagaimana mereka bisa melakukan itu? Teknik ini disebut tumo. Ini adalah latihan meditasi tingkat lanjut dalam Buddhisme Tibet, sering disebut sebagai api batin. Karena para praktisi, mereka merasakan ada panas yang dimulai dari sekitar perut dan menyebar ke seluruh tubuh. Dua hal penting digabungkan dalam latihan ini. Pertama adalah pernapasan yang kuat dan terkontrol. Praktisi menarik napas dalam-dalam, menahan udara sejenak, lalu mengencangkan otot dan perut. Ini disebut pernapasan fast, karena seperti wadah yang diisi dan udara ditahan di dalam tubuh. Kedua adalah visualisasi. Saat bernapas, praktisi membayangkan ada api kecil di bagian bawah pusar. Dalam tradisi mereka membayangkan api itu perlahan membesar dan panasnya menyebar ke seluruh tubuh. Mungkin ini terdengar seperti sesuatu yang mistis, tetapi ada perubahan nyata yang terukur pada tubuh. Pada tahun 2013, peneliti bernama Maria Kojevnikov dan timnya juga melakukan sebuah penelitian. Mereka meneliti para praktisi tumo yang berpengalaman di Tibet Timur dan membandingkannya dengan orang-orang yang tidak terbiasa dengan meditasi seperti ini. Pada beberapa praktisi yang berpengalaman, suhu inti tubuh mereka mencapai 38,3 derajat Celcius. Ini setara dengan demam ringan, tetapi bukan disebabkan oleh penyakit atau olahraga fisik yang berat. Penelitian juga menunjukkan bahwa teknik ini memiliki dua bagian. Pernapasan yang kuat membantu meningkatkan suhu tubuh dengan cepat, dan visualisasi. Visualisasi dan fokus yang intens membantu menjaga panas tubuh lebih lama. Ketika peserta biasa mencoba teknik pernapasan tersebut, suhu tubuh mereka juga sedikit meningkat. Namun mereka tidak dapat menaikkan dan mempertahankannya seperti orang-orang yang telah berlatih selama bertahun-tahun. Ini menunjukkan bahwa yang terjadi bukan sekedar membayangkan saja. Otot pernapasan benar-benar bergerak dengan kuat. Detak jantung juga berubah dan produksi panas tubuh meningkat. Bersama dengan itu, praktisi menggunakan fokus dan visualisasi untuk mengontrol reaksinya terhadap dingin. Ilmu pengetahuan belum sepenuhnya memahami semua yang terjadi dalam tumo. Jumlah orang yang ikut dalam penelitian juga masih sedikit. Tapi satu hal sudah jelas, melalui pelatihan yang panjang, pernapasan terkontrol, dan konsentrasi yang tinggi, beberapa praktisi tumo mampu mengubah suhu tubuh mereka dengan cara yang sulit dilakukan oleh orang biasa. Meskipun demikian, ada satu bagian dari tumo yang masih belum sepenuhnya dapat dijelaskan oleh ilmu pengetahuan, dan itu adalah efek dari membayangkan api. Dalam sebuah penelitian pada tahun 2013, ditemukan bahwa pernapasan yang kuat dan terkontrol adalah alasan utama mengapa tubuh menjadi hangat. Namun mungkin juga membayangkan, api dengan jelas dapat membantu mempertahankan kehangatan. Belum diketahui bagaimana otak melakukan hal ini secara pasti. Mungkin karena fokus yang sangat kuat, seseorang bisa lebih mengontrol pernapasannya, sel-sel dan produksi panas tubuh. Namun hingga sekarang penjelasan dari ilmu pengetahuan masih belum lengkap. Dari kemampuan unik ini, mari kita beralih ke tradisi Tibet lainnya yang berkaitan dengan kematian. Tradisi ini disebut sky burial atau jator. Bagi banyak orang asing, ritual ini mungkin terasa menakutkan atau mengejutkan. Namun bagi beberapa umat Buddha Tibet, ini adalah cara pemakaman yang dihormati dan dianggap normal. Ketika seseorang meninggal, biasanya keluarga dan pemimpin agama akan berdoa terlebih dahulu. Setelah itu, jenazah dibawa ke tempat khusus di pegunungan, jauh dari pemukiman.
Di sana tubuh dipersiapkan agar dapat dimakan oleh burung nasar. Ada orang-orang yang terlatih dan khusus melakukan hal ini. Mereka disebut Rogiapa. Mereka membagi tubuh agar lebih mudah dimakan oleh burung-burung. Sulit untuk dipahami bagi mereka yang tidak akrab dengan budaya mereka. Namun bagi mereka, ketika seseorang sudah meninggal, tubuh itu bukan lagi dirinya. Hidupnya sudah tiada. Jadi tubuh itu bisa diberikan sebagai makanan untuk makhluk lain. Mereka menganggapnya sebagai perbuatan baik terakhir. Meskipun seseorang sudah meninggal, masih ada kehidupan lain yang akan mendapatkan manfaat dari tubuhnya. Ini juga berkaitan dengan keyakinan penting dalam ajaran Buddha. Tidak ada sesuatu pun yang permanen. Tubuh akan menua, rusak, dan akhirnya hilang juga. Jadi bagi mereka, manusia tidak seharusnya terlalu melekat pada tubuh fisik. Ada juga alasan praktis mengapa praktek pemakaman langit menjadi umum. Di beberapa bagian Tibet, datarannya tinggi, berbatu, dan sangat dingin. Di banyak tempat, sulit menggali tanah karena tanahnya keras atau membeku. Pohon juga sangat sedikit, sehingga kayu untuk kremasi pun kurang. Karena itu, mempersembahkan tubuh kepada burung nasar menjadi pilihan yang praktis. Namun ini bukan satu-satunya cara pemakaman di seluruh Tibet. Ada kremasi, pemakaman biasa, dan ritual lainnya tergantung pada daerah, keluarga, dan tradisi keagamaan. Ada juga cerita yang mengatakan bahwa itu adalah pertanda baik jika burung nasar dengan cepat memakan tubuh tersebut. Namun, kepercayaan ini tidak sama di semua tempat. Ada juga beberapa laporan bahwa para Rogiapa kadang-kadang berbicara atau bercanda saat bekerja. Bagi seorang asing, hal ini mungkin terlihat seperti kurangnya rasa hormat. Namun bagi mereka, ini hanyalah bagian dari pekerjaan yang sudah lama mereka lakukan. Bukan berarti mereka tidak menghormati orang yang meninggal. Mereka hanya memiliki cara pandang yang berbeda terhadap tubuh dan kematian. Disinilah hadir satu lagi ajaran penting Tibet tentang kematian. Dan inilah yang disebut Bardo Todol. Ini lebih dikenal di dunia barat sebagai The Tibetan Book of the Dead. Tapi ini bukan sekedar buku tentang orang mati. Bardo Todol biasanya diterjemahkan sebagai pembebasan melalui pendengaran dalam keadaan peralihan. Bardo mengacu pada keadaan di antara kematian dan kelahiran kembali berikutnya. Dalam beberapa tradisi Buddhis Tibet, diyakini bahwa keadaan ini bisa berlangsung hingga 49 hari. Namun ini bukanlah kepercayaan semua umat Buddha. Ini hanyalah bagian dari beberapa ajaran Tibet tentang kesadaran, karma, dan kelahiran kembali. Bardo Todol dibacakan dengan suara keras kepada orang yang telah meninggal atau yang akan meninggal. Tujuannya adalah untuk membimbing kesadaran agar tidak bingung atau takut terhadap pengalaman-pengalaman yang konon akan dialaminya setelah kematian. Menurut teks tersebut, kesadaran mungkin akan melihat cahaya yang sangat terang, berbagai bentuk makhluk, dan gambar-gambar yang menakutkan. Namun tidak dikatakan bahwa semua itu adalah monster nyata yang berasal dari luar. Sebaliknya, semua itu digambarkan sebagai bentuk dari pikiran sendiri, pengalaman yang disebut sebagai kenangan, dan hal-hal yang sulit dilepaskan oleh manusia. Oleh karena itu, kesadaran terus-menerus diingatkan untuk tidak takut. Pesan dari teks ini sederhana. Sadari bahwa apa yang terlihat berasal dari pikiran sendiri, menurut kematian. Isip, ayon sa paniniwala. Ketika kesadaran mengenali cahaya yang terang dan tidak melarikan diri darinya, ia dapat mencapai pembebasan dari siklus kematian dan kelahiran kembali yang berulang. Ini adalah kepercayaan agama. Hal ini belum dibuktikan oleh ilmu pengetahuan modern. Ada juga beberapa yang membandingkan deskripsi dalam Bardo Todol dengan pengalaman mendekati kematian. Ada orang-orang yang hampir meninggal yang menceritakan tentang cahaya yang terang, kehadiran yang aneh, atau perasaan seperti terpisah dari tubuh mereka. Namun, deskripsi tersebut belum cukup untuk mengatakan bahwa pengalaman-pengalaman ini berasal dari satu sumber yang sama. Dalam ilmu pengetahuan, ada beberapa penjelasan yang mungkin. Hal ini mungkin berkaitan dengan kekurangan oksigen, perubahan aliran darah, pelepasan zat kimia di otak, dan aktivitas listrik yang tidak biasa saat tubuh berada dalam bahaya ekstrim. Hal ini masih terus diteliti. Belum ada bukti yang jelas bahwa kesadaran bisa hidup terpisah dari otak. Bardo Todol juga tidak dibuat sebagai catatan ilmiah tentang apa yang terjadi setelah kematian. Ini adalah panduan keagamaan yang berasal dari ajaran Buddha Tibet dan praktek meditasi. Buku ini semakin dikenal di dunia berbahasa Inggris pada tahun 1927. Versi bahasa Inggrisnya didasarkan pada terjemahan lama Kasidawa Samduk dan diterbitkan oleh Walter Y. Evans Wentz. Nama The Tibetan Book of the Dead dibuat agar lebih mudah dipahami oleh pembaca barat.
Karena itu, buku ini dibaca oleh banyak psikolog, penulis, dan peneliti di luar Tibet. Akhirnya beberapa orang menggunakan ide-idenya dalam studi psikologi, mimpi, kesadaran, dan pengalaman psikedelik. Namun tujuan sebenarnya dari teks ini berbeda. Bagi para praktisi Tibet, ini bukanlah cerita untuk menakut-nakuti orang tentang kehidupan setelah mati. Ini adalah panduan untuk menghadapi kematian tanpa diperbudak oleh rasa takut dan untuk belajar melepaskan tubuh, nama, kenangan, dan semua hal yang dulu disebut manusia sebagai dirinya sendiri. Seiring berjalannya waktu, beberapa penulis barat menggunakan Bardo Todol dengan cara yang berbeda. Alih-alih sebagai panduan tentang kematian, mereka menjadikannya dasar untuk mempelajari psikologi dan perubahan kesadaran. Namun ini bukanlah penggunaan asli dari teks tersebut. Bagi para penganut Buddha Tibet, teks ini dibuat untuk membimbing seseorang saat menghadapi kematian dan keadaan kesadaran berikutnya yang mereka yakini. Selain itu, ada satu lagi kepercayaan di Tibet yang lebih sulit untuk dibuktikan. Ini disebut tubuh pelangi. Ini adalah bagian dari Dzogchen, sebuah ajaran tingkat lanjut dalam Buddhisme Tibet. Menurut kepercayaan, ketika seorang praktisi yang mahir mencapai tingkat pemahaman spiritual tertinggi, sesuatu yang luar biasa bisa terjadi pada tubuhnya setelah kematian. Dikatakan bahwa tubuh akan menyusut dalam beberapa hari hingga hanya rambut dan kuku yang tersisa. Dalam cerita lain dikatakan tubuh itu benar-benar menghilang dan berubah menjadi cahaya. Ada juga kisah tentang berbagai tubuh pelangi. Cahaya aneh, suara, dan aroma harum muncul di dekat tubuh. Tapi ini penting untuk diperjelas. Belum ada kasus rainbow body yang terbukti melalui penyelidikan ilmiah independen. Sebagian besar cerita berasal dari teks-teks agama, praktisi, murid, dan saksi. Juga tidak ada video yang cukup jelas, catatan medis, atau pengamatan ilmiah berkelanjutan yang membuktikan bahwa benar-benar ada tubuh yang berubah menjadi cahaya. Ada beberapa penjelasan yang mungkin untuk cerita-cerita tersebut. Mungkin tubuhnya telah dipindahkan, dikuburkan, atau dikremasi tanpa diketahui orang lain. Aroma harum juga bisa berasal dari dupa yang biasanya digunakan dalam ritual. Sementara itu, cahaya aneh atau pelangi bisa saja disebabkan oleh sinar matahari, awan, hujan, atau kondisi di sekitar. Ada juga kemungkinan para saksi mengingat kejadian secara berbeda, terutama jika mereka sudah percaya bahwa akan terjadi keajaiban. Namun, ini semua hanyalah kemungkinan penjelasan. Kita juga tidak bisa membuktikan bahwa inilah yang benar-benar terjadi di setiap cerita. Jadi, cara bercerita yang benar itu sederhana. Tubuh pelangi adalah kepercayaan penting dalam tradisi Dzogchen. Namun hal ini belum dapat dibuktikan oleh ilmu pengetahuan. Meskipun tidak ada bukti ilmiah, hal ini tetap memiliki peran besar dalam kepercayaan mereka. Bagi para praktisi, ini menunjukkan keyakinan bahwa seseorang bisa benar-benar melepaskan keterikatan pada tubuh fisiknya ketika dia mencapai pemahaman spiritual tertinggi. Ada satu lagi cara unik bagaimana ajaran-ajaran Tibet dipelihara dan dikembangkan. Ini disebut terma yang berarti harta spiritual tersembunyi. Ini sangat berkaitan dengan Padma Padmasambhava, seorang guru Buddhis dari India yang menjadi tokoh penting dalam penyebaran Buddhisme di Tibet pada abad ke-8. Dalam tradisi Tibet, diyakini bahwa beliau menyembunyikan beberapa ajaran, karena pada masa itu orang-orang belum siap untuk memahaminya. Ada yang mengatakan bahwa ajaran-ajaran tersebut disembunyikan di gua, batu, kuil, dan tempat-tempat lainnya. Ada juga yang disebut mind terma, di mana ajaran itu muncul atau terwujud dalam pikiran seorang praktisi melalui visi atau meditasi. Orang yang menemukan atau menerima ajaran seperti ini disebut terton atau pengungkap ajaran tersembunyi. Tradisi terma paling kuat ada di aliran Nyingma dalam Buddhisme Tibet. Mereka tidak menganggapnya hanya sebagai dokumen tersembunyi biasa. Bagi mereka, ajaran ini disembunyikan agar muncul pada saat orang-orang membutuhkannya. Namun, sulit untuk membuktikannya dari luar. Ketika seseorang mengatakan bahwa dia menerima ajaran kuno melalui sebuah visi, tidak ada tes ilmiah sederhana yang bisa memastikan kebenaran klaimnya. Hal ini juga bisa disalahgunakan. Seseorang bisa saja membuat teks sendiri dan mengklaim bahwa itu adalah ajaran yang telah lama tersembunyi. Karena itu tidak semua orang yang mengaku sebagai terton langsung diterima begitu saja. Komunitas agama juga meneliti kepribadian, pelatihan, ajaran, dan apakah pesan mereka sesuai dengan tradisi mereka. Terma memiliki peran penting dalam Buddhisme Tibet. Ini memberikan cara bagi penjelasan baru untuk muncul tanpa mengatakan bahwa seluruh agama sedang diubah. Ini seperti pesan lama yang dibuka pada waktu yang tepat.
Dengan cara ini, tradisi dapat merespons terhadap masalah-masalah baru sambil tetap terhubung dengan asal-usulnya. Dari ajaran-ajaran tersembunyi, sekarang kita pergi ke sebuah tempat yang banyak dicari orang, meskipun itu hanya berasal dari sebuah novel. Inilah Shangri-La. Tempat ini sering digambarkan sebagai sebuah lembah yang tenang dan tersembunyi di Himalaya. Konon di sini orang-orang hidup lama, jauh dari keributan, penyakit, dan masalah dunia. Namun, nama Shangri-La tidak berasal dari mitos Tibet kuno. Nama itu diciptakan oleh penulis Inggris James Hilton untuk novelnya yang berjudul Lost Horizon yang diterbitkan pada tahun 1933. Dalam cerita tersebut, Shangri-La adalah sebuah tempat rahasia dan damai yang tersembunyi di pegunungan. Artinya, tidak ada bukti kuat bahwa ada tempat nyata di Tibet yang sejak dulu disebut sebagai Shangri-La. Namun Hilton juga tidak serta-merta menciptakan seluruh ide ini tanpa dasar apapun. Ada kepercayaan Tibet tentang bayul atau lembah-lembah tersembunyi. Menurut tradisi, tempat-tempat ini adalah lokasi yang aman dan suci yang hanya bisa ditemukan oleh orang-orang yang siap secara spiritual. Kemungkinan cerita-cerita seperti ini memberikan pengaruh. Kisah-kisah perjalanan lama tentang Tibet juga ikut membentuk imajinasi tentang Shangri-La. Karena novel tersebut menjadi terkenal, banyak tempat kemudian dibandingkan dengan Shangri-La. Ada juga para pelancong dan penjelajah yang mencari lembah yang mirip dengan yang ada di cerita. Namun, hanya karena ada lembah indah yang tersembunyi di Himalaya, bukan berarti itu adalah Shangri-La yang sebenarnya. Shangri-La versi James Hilton hanyalah hasil imajinasi. Sementara itu, bayul adalah bagian dari tradisi keagamaan Tibet. Gagasan tentang surga tersembunyi memang saling berkaitan, namun keduanya tidak persis sama. Pada tahun 1938 hingga 1939, sebuah ekspedisi Jerman yang dipimpin oleh Ernst Schaefer juga pergi ke Tibet. Kelompok tersebut terdiri dari anggota SS dan perjalanan mereka didukung oleh sistem Nazi. Mereka melakukan penelitian geografis, zoologi, budaya, dan antropologi. Ada cerita populer yang menunjukkan bahwa tujuan utama mereka adalah mencari Shangri-La atau peradaban Arya mistis. Namun, sejarah aslinya lebih rumit. Ekspedisi tersebut merupakan campuran antara sains, propaganda, ideologi rasial, dan kepentingan pribadi. Tidak benar juga jika dikatakan mereka pergi ke sana hanya karena novel karya James Hilton. Di sini kita bisa melihat bagaimana sebuah cerita bisa berubah saat menyebar. Shangri-La dimulai sebagai tempat hayalan. Namun karena pada waktu itu hanya sedikit pembaca barat yang tahu tentang Tibet, lama-kelamaan tempat ini disangka sebagai bagian dari sejarah Tibet yang sebenarnya. Dan hingga sekarang, nama Shangri-La masih digunakan untuk menggambarkan sebuah tempat yang jauh, tenang, dan hampir sempurna. Bukan karena keberadaannya telah terbukti, tetapi karena gagasan yang diwakilinya sangat kuat. Sebuah tempat yang aman dari kekacauan dunia, meskipun hanya bisa ditemukan dalam cerita. Nama Shangri-La sangat menarik sehingga digunakan oleh sebuah tempat nyata untuk menarik wisatawan. Pada tahun 2001, pemerintah Tiongkok mengganti nama Zhongjian County di Yunnan dan menjadikannya Shangri-La. Ini bukan bukti bahwa tempat dalam novel itu telah ditemukan. Nama terkenal itu hanya digunakan untuk memperkenalkan tempat tersebut sebagai destinasi pegunungan yang indah. Namun sebelum istilah Shangri-La diciptakan, sudah ada kepercayaan Tibet tentang lembah-lembah tersembunyi yang disebut Beul. Beul bukanlah sekadar tempat rahasia di peta. Menurut tradisi, lembah-lembah ini adalah lembah suci yang disediakan sebagai tempat perlindungan yang aman di masa kekacauan. Dipercaya bahwa tidak cukup hanya mengetahui jalannya saja. Pikiran dan iman orang yang akan masuk juga harus siap. Salah satu contoh paling terkenal dari ini adalah Pemacho, sebuah wilayah yang luas dan sulit dijangkau di sekitar Sungai Changpu di Tibet Tenggara dan daerah sekitarnya di India. Daerah ini dikelilingi oleh pegunungan tinggi, hutan lebat, sungai deras, dan air terjun. Karena perjalanan yang berbahaya dan sulit, daerah ini lama tetap kurang dikenal oleh orang-orang di luar wilayah tersebut. Bagi para peziarah dan biksu, Pemacho sangat penting karena tempatnya tenang dan jauh dari kehidupan biasa. Tempat seperti ini sangat cocok untuk berdoa dalam waktu lama, meditasi, dan menjalani hidup tanpa banyak gangguan. Tidak ada bukti bahwa ada orang yang tidak menua atau memiliki rahasia keabadian di dalamnya. Alasan sebenarnya mengapa Pemacho istimewa jauh lebih sederhana. Karena letaknya yang jauh dan sulit dijangkau, tempat ini menjadi tempat di mana seseorang bisa meninggalkan kebisingan dan masalah dunia untuk sementara waktu. Namun ada satu lagi kemampuan dari beberapa meditator tingkat lanjut yang benar-benar telah diukur menggunakan peralatan medis. Selain peningkatan suhu tubuh,
penelitian Herbert Benson juga menemukan bahwa penggunaan oksigen tubuh bisa turun drastis saat berada dalam meditasi yang dalam. Dalam sebuah studi kecil pada meditator Buddha tingkat lanjut, ada satu peserta yang mencatat penurunan metabolisme sebesar 64% dibandingkan dengan saat istirahat normalnya. Metabolisme adalah jumlah energi yang digunakan tubuh agar tetap berfungsi. Ketika metabolisme melambat, tubuh membutuhkan lebih sedikit oksigen dan energi. Pernapasan dan aktivitas lain di dalam tubuh juga melambat. Biasanya penurunan ini hanya sedikit saat tidur. Itulah sebabnya angka 64 yang tercatat pada peserta itu begitu mencolok. Namun penting untuk diingat bahwa penelitian ini kecil dan hanya beberapa meditator berpengalaman yang diteliti. Bukan berarti semua biksu atau semua yang bermeditasi bisa melakukan ini. Ini juga tidak boleh disebut hibernasi atau seperti mati. Meditator tetap sadar dan terkontrol dan tubuhnya bisa kembali normal setelah sesi selesai. Yang jelas, ada beberapa praktisi yang sangat terlatih yang mampu memperlambat pernapasan dan penggunaan oksigen mereka lebih dari yang biasanya terlihat dalam meditasi biasa. Pada tahun 1985, tim Benson juga merekam beberapa biksu yang menghabiskan malam yang dingin di dataran tinggi Himalaya. Menurut laporan Harvard, mereka berada di ketinggian sekitar 15.000 kaki dan suhu turun hingga sekitar 0 derajat Fahrenheit atau hampir minus 18 derajat Celcius. Mereka hanya mengenakan selendang tipis. Mereka tidur di atas bebatuan dan tidak saling berdesakan untuk mendapatkan kehangatan dari satu sama lain. Dalam video juga tidak terlihat jelas adanya gemetar hebat. Ini memang mengagumkan, tapi bukan berarti mereka tidak terpengaruh oleh dingin. Tubuh mereka sudah terbiasa, pelatihan mereka juga lama, dan mungkin pernapasan, fokus, postur, serta pengalaman mereka di tempat dingin juga membantu. Ini juga tidak aman untuk ditiru tanpa pelatihan dan pengawasan medis. Dingin yang ekstrim dapat menyebabkan hipotermia, kehilangan kesadaran, dan kematian. Benson melihat bahwa meditasi dapat membantu dalam mempelajari stres, kecemasan, tekanan darah, nyeri, dan kondisi lain yang berhubungan dengan reaksi tubuh terhadap stres. Namun meditasi bukanlah pengganti obat, dokter, atau operasi. Ini hanya bisa menjadi cara tambahan untuk membantu tubuh dan pikiran tergantung pada kondisi seseorang. Ada metode pernapasan modern seperti yang dipopulerkan oleh Wim Hof yang juga menggunakan pernapasan terkontrol dan paparan dingin. Namun ini tidak persis sama dengan Tumo. Latihan, tujuan, latar belakang spiritual, dan cara pelatihannya berbeda. Beberapa menit latihan pernapasan tidak sebanding dengan bertahun-tahun pengajaran dan latihan harian di biara. Hubungan antara Buddhisme Tibet dan ilmu pengetahuan modern juga sangat penting. Dengan bantuan Dalai Lama dan organisasi seperti Mind and Life Institute, para praktisi Buddhis dan ilmuwan telah melakukan diskusi tentang otak, meditasi, emosi, dan kesadaran. Tujuan dari penelitian ini bukan untuk membuktikan bahwa semua kepercayaan Buddhis itu benar. Tujuannya adalah untuk mengetahui praktik mana yang benar-benar berdampak pada tubuh dan apakah itu bisa membantu orang lain. Dalai Lama sendiri juga mengatakan bahwa jika sains telah membuktikan dengan jelas bahwa suatu kepercayaan Buddhis itu salah, maka kepercayaan tersebut harus diubah. Ini menunjukkan bahwa sains dan tradisi spiritual tidak harus saling bertentangan, tetapi batasannya tetap harus jelas. Ada hal-hal yang bisa diukur, seperti perubahan suhu, pernapasan, dan konsumsi oksigen. Ada juga hal-hal yang hanya merupakan bagian dari kepercayaan agama, seperti tubuh pelangi dan pengalaman setelah kematian. Jika kedua hal ini digabungkan, seolah-olah keduanya sudah terbukti, ceritanya menjadi salah dan membingungkan. Nilai sejati dari praktik-praktik Tibet bukan karena mereka menyimpan sihir. Yang lebih penting adalah apa yang ditunjukkan oleh praktik-praktik ini tentang pelatihan pikiran dan tubuh. Selama bertahun-tahun, mereka terus-menerus melakukan latihan pernapasan, fokus, dan meditasi, sampai mereka belajar mengendalikan beberapa reaksi yang biasanya terjadi secara otomatis. Namun kemampuan seperti ini bukanlah jalan pintas, dan tidak bisa didapatkan hanya dari tutorial singkat. Pelajaran terpenting dari Tibet bukanlah tentang bagaimana melakukan keajaiban. Ini adalah tentang seberapa besar tubuh bisa berubah ketika seseorang memiliki pelatihan yang tepat, waktu yang cukup, dan disiplin untuk melakukan latihan yang sama setiap hari.